Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yima Abidin dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Haji dan Umroh Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan atau membahas kembali tentang materi, ya khususnya mata kuliah pengantar manajemen. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita harus terlebih dahulu tahu tentang pengertian apa sih itu pengantar manajemen. Pengantar manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Itu kata Follett tahun 1997. Nah, pengantar manajemen banyak dari awal. Pengantar manajemen ada, kan tadi sudah saya sebutkan ya, tentang yaitu pengertian manajemen. Selain pengertian manajemen, ya kan, awal adalah pengertian manajemen. Yang kedua adalah faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Nah, dalam ilmu manajemen kita harus ada nih tujuan. Faktor-faktor tujuannya itu apa sih? Harus ada tujuan gitu. Pencapaiannya. Ya dalam kurung pencapaian lah. Terus yang ketiga ada sikap manajer. Kita kalau dalam ruang lingkup pengantar manajemen, ya manajemen sebagai pemimpin kita harus ada sikap manajer gitu, sikap memimpin suatu organisasi lah gitu. Yang keempat ada sumber daya organisasi. Ya, sumber daya organisasi harus kebutuhan-kebutuhan organisasi lah gitu. Terus yang ke selanjutnya pengertian, dan kita akan tahu tentang pengertian efektif dan efisien dalam kurung dokter Drucker. Nah, itu dalam manajemen ya. Terus ada fungsi-fungsi manajemen lain juga. Kalau belajar tentang pengantar manajemen akan di akan di akan dikasih apa ya, dikasih ilmu, ya dikasih tahulah tentang fungsi-fungsi manajemen. Dan ada juga fungsi perencanaan. Ya, selanjutnya kan fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu untuk apa? Perencanaan itu untuk apa sih? Ya, ntar kalau kalian sudah masuk ke Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, khususnya jika kalian bertemu dengan mata kuliah pengantar manajemen, kalian akan tahu di situ. Di sini saya akan menyebutkan saja. Dan selanjutnya ada kegiatan dalam fungsi perencanaan. Nah, jadi selain perencanaan kita harus juga ada kegiatan, ya gerak lah gitu. Jadi tidak tidak hanya pemikiran atau ide, tetapi harus ada gerak. Dan ada fungsi pengorganisasian. Dalam sebuah organisasi percuma kalau ada namanya doang gitu. Jadi harus ada fungsi-fungsinya nih. Misal dalam organisasi kelas ada penanggung jawab mata kuliah. Itu penanggung jawab mata kuliah tidak hanya nama gitu, tidak hanya pangkat, tetapi harus ada fungsinya. Fungsinya ya penanggung jawab. Penanggung jawab berarti harus ya penanggung jawab sesuai mata kuliah yang dikasih. Setelah fungsi pengorganisasian ada kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Ya, selain fungsi ada kegiatan, harus ada gerak, terus ada fungsi pengarahan dan implementasi. Ya. Terus ada kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi. Selanjutnya ada fungsi pengawasan dan pengendalian. Ya, di sebuah organisasi ya khususnya ilmu manajemen harus ada yang mengawas dan pengendalian, ya mengendalikan. Ada juga selanjutnya tentang kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Nah, selain pengawasan ada juga tentang kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Ya, pengendalian.
Ada juga tentang kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen. Manajemen itu ya harus ada kegiatan dan fungsi-fungsinya, tidak hanya nama gitu. Ada juga sumber daya organisasi, tujuan, dan fungsi-fungsi manajemen. Terus berikutnya ada perbedaan pandangan dalam fungsi-fungsi manajemen. Ada juga tentang fungsi-fungsi operasional dalam manajemen. Terus manajemen sumber daya manusia. Terus manajemen pemasaran. Ya, dalam pemasaran harus ada ya. Harus ada itu manajemen masuk dalam setiap kegiatan kita, harus ada jiwa-jiwa manajemen gitu. Karena manajemen sangatlah penting. Dan ada juga tentang manajemen keuangan. Ya, ini keuangan sangat penting dalam manajemen. Soalnya dalam urusan keuangan harus ada yang memanage, yaitu mengatur lah, menyelesaikan. Dan yang terakhir ada manajemen informasi. Sekian dari video pembahasan materi, ya khususnya mengulang pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan karena saya masih belajar. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.